wabarakatuh. Makan buah salak di bawah jembatan Siti Nurbaya. Baca raja cekuk. Makan buah salak di bawah jembatan Siti Nurbaya. Apa dia yang saya? Cakep. Cakep ini dua rancang ini. Apa tu baca? Makan buah salak di bawah jembatan Siti Nurbaya. Siapa yang jawab salam dengan kompak mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Nah, banding sendiri yang orang jadi. Makan buah salak di kota Jogja. Siapa yang jawab salam dengan kompak dapat duit 10 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqrarna bil iman wa azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang ini kan cakap suatu agak cukup pas kita bisa. Masih banyak kami itu. Ustaz John. Bapak Ibu yang sama kita hormati, pengurus musala beserta jajaran, yang anggo dan sama kita hormati Ustadz Imam kita, yang sama kita hormati Ustadz Jojon, anggo lagu beliau. Jadi tidak banyak puluh itu kondisi puluh. Tahun 2007 balik itu pernah bersobok di Ustadz Jojon di Kebun. Apa jika kau terima ironya Ustaz tu lah sikur. Yang sama kita hormati Tunku Tiga Sejarangan Dini Mama Alim Ulama Cahik Pandai, tokoh masyarakat Bundo Kanduang di Kafe Rumah Gadang. Dan teristimewa kepada hadirin hadirat jemaah mushola beserta anak-anak yang hadir pada acara ini. Itu ananda dan acara Ustaz tu bekoh menapi, sifat apa dulu. Yo, saya yang tertib bekoh jadi hadiah. Itu minta Ustaz Jojon bagi hadiah. Yang tertib. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat. Selawat berangkai salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu boleh sehat? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini kita beri judul
dengan judul Rahmat Nikmat Bersambung Laknat. Juga balik-balik ada Pak. Yang penting bisa saja tadi jawab. Dalilnya kita bacakan ayatnya. Lain nama apa ibu? Oh, mendengar? Anak-anak Pak nama mendengar? Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo nak kori je Pak Ibu. Tiba kawan dia kori. Ketika kawan ambo tu kori Bu, di bawahnya ambo ke Sabalak Polsek pada utara di Dakik Rangkayu Basah sampai kurang Baralek. Waktu itu posisi ambo sebagai tukang hantar kori dan tukang video. Mengaji lah kori ko Pak rancak-rancak suaranya. Sudah itu tamat doa pengantin, sudah mengaji, dan tuan rumah tadi mari amplop. Dia buka amplop membuang Pak. Isi amplop tu 2 buah warna merah, 2 buah warna biru, mesti 300. Nyoagi ambo amplop warna biru salai. Besok ko ambo nak ambo pai lagi. Bawa nak ambo pai, nyo telefon lah taruh. Lalu 2 minggu mana telefon tidak ambo pai itu karena rasu dibawa turun, baresu dibawa naik kurang sejalan. Sudah itulah 2 minggu lah sampai 1 bulan aku penuhi permintaan kawan aku kori pai mengaji ke Sabalak Polsek Padang Utara Dakik Rangkayu Basah kurang kayu berlek kadang. Mengaji lah kori ko di situ suara rancak merdu sound system indah, wartawan banyak tukang foto termasuk aku wartawan pribadinya. Di foto lah, di video lah, sudah mengaji protokol lah, sudah mempersilakan lah selesai. Tuan rumah datang. Magi upload buka ibu kuambo warna merah 3, warna biru sampai 500.000. Nyuagi hambo 250.000, untuk inyo 250.000. Pulang ke rumah kau tanya balik bila waktu mengaji balik kawan kecil. Nyolam tak amo jo kecil. Kok lai samo dapet samo banyak amplop batanyo bilo mengaji. Di mana tak ketulusan dan keikhlasan kawan tu nak kecil kori jadi kampung. Ambo jawab lah rasul dibawa turun, fariso dibawa naik. Artinya po ibu kalau lai seimbang sajalan adu keadilan di situ lama kita kawan. Itu dulu dalam hidup berumah tangga. Kalau ibu-ibu bapak lerato pembagian sana nanti kawan. Tapi kalau nak rato pembagian bisa berak kawan. Kita lanjutkan ayatnya. Dan apa dengar? Wa iz akhadha rabbuka min bani surah yang ke-7, juz yang ke-9,
ayat 172 posisi paling atas. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, Alastu birabbikum, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu supaya kamu di hari kiamat tidak mengatakan, ketika itu kami lengah terhadap perkara ini. Itu dari menyebut tentang judul awak ini, rahmat nikmat bersempurna. Negara Wakopah rahmat sangat banyak, data membuktikan. Negara Jepang miskin batu bara, dia impor. Negara Jepang miskin batu bara, miskin nikel, miskin emas, negara maju. Negara Singapura, negaranya maju, tidak ada punya sawah. Ceklah kalau tak percaya. Singapura itu tidak punya sawah, tetapi negaranya maju. Negara Swiss, Swiss itu tidak punya lautan, tidak punya pantai, tetapi negara maju. Negara Belanda, negaranya tidak punya gunung, negaranya maju. Arab Saudi tidak punya hutan, tetapi negaranya maju. Indonesia sampai dapat punya pantai, punya lautan, punya gunung, punya sawah, punya batu bara, punya hutan, punya nikel, punya emas, punya karet, punya sawit, tetapi negaranya menuju Indonesia maju, negara berkembang, mayoritas Islam. Nah, itu Bang. Jadi Indonesia ini sudah banyak rahmat. Rahmat itu adalah pemberian dari Allah. Sudah banyak nikmat kasih sayang dari Allah, tetapi rahmat dan nikmat itu masih dibungkus oleh Allah. Negaranya baru negara berkembang, banyak masyarakat yang miskin. Orang tak punya sawah, maju. Apa sebabnya Bapak Ibu? Kita kaji seketik sosiologi itu. Apa sebabnya Singapura itu maju? Rahmat bagi ya Allah, wah rahmat. 7 keturunan harta gak habis. Negara kecil, teknologi bagus, masyarakatnya gak miskin, gak rebutan dapat PKH, gak rebutan dapat DTKS data terpadu keluarga sejahtera. Kini nyo ganti di orang data terdekat keluarga saya. Nani nyo sini. Jadi Singapura itu maju karena ada yang dia takut. Ini kata Profesor Salim Said. Apa yang ditakuti oleh Singapura? Mereka berada di tanah Melayu mayoritas Tionghoa. Kalau inyo nak maju, orang Melayu menguasai. Itu yang ditakuti. Kenapa Korea Utara maju? Yang ditakuti Korea Selatan. Begitu sebaliknya. Kenapa Israel maju? Musuh sebalik utara, barat, timur, selatan, front banyak yang menyerang. Kalau nyo nak maju bisa kalah, tapi nyo nak maju sulit mengalahkan seperti ini. Walaupun banyak orang Islam kuat-kuat yang menyerang Israel, yang memboikot Israel sampai detik ini belum tumbang Israel itu Pak. Kenapa
Indonesia tidak maju? Karena tidak ada yang ditakuti. Siapa yang tidak ditakuti? Tuhan saja, Dia lawan. Apa contohnya masyarakat Indonesia yang melawan Tuhan? Kita periksa di lembaga KPK, dia disumpah dengan sumpah di kepalanya Al-Quran, saya bersumpah menjalani tugas dan wewenang, menjunjung tinggi jabatan, akhirnya ditangkap karena perilaku korup, perilaku gratifikasi, perilaku suap, perilaku amoral. Jadi rahmat dan nikmat sudah bergelimang di bangsa kita, tetapi belum dibuka oleh Allah keran-keran keberkahan di negara kita ini. Jadi Pak, kata Allah, kata di dalam ayat ini, kita kaji konsep ayat 172 Al-A'raf ini, bahwa konsep ayat ini menekankan kepada kita pentingnya kita menyadari bahwa Allah adalah Rabb kita. Pentingnya dalam konsep ayat ini bahwa kita ini mampu diawasi oleh Allah siang dan malam, miskin dan kaya, bapangke walaupun tidak bapangke. Itu konsepnya. Artinya kita menyadari bahwa Allah itu Tuhan kita, punya kesadaran hidup kita. Orang luar negeri itu maju Pak, dia jujur. Kalau di Swiss, di Prancis, kalau pejabatnya salah Pak, dia berani konferensi pers, dia mundur dari jabatan. Dia berani meninggalkan jabatannya Pak, kalau lu salah. Dan oknum-oknum pejabat awak di negara awak pun lah salah dikecil, salahnya Pak karyamu, Pak Karuk, karyamu, Karla, karya kepala. Ale, itu karya muncul, ndak namu hanya mundur sendiri Pak. Dipasung mundur tahan dia juga. Karena tidak jujur. Orang luar negeri itu jujur hidupnya, dia takut kalau dia berbuat salah, dia mundur. Aku Al-Quran di kepala disumpah oleh Pak. Lah salah, yang bertahan di kesalahan. Inilah Pak penyebab negara kita rahmat berlimpah ruah, nikmat berlimpah ruah, keran keberkahannya masih tertutup. Jadi kalau kita kaji konsep ayat ini Pak, manusia memiliki fitrah ketuhanannya kepada Allah. Manusia itu suci. Jadi kata Rasulullah SAW tentang ayat ini, ada hadis tentang ayat ini, bahwa setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini adalah fitrah suci. Yang membuat dia kotor itu siapa Bapak Ibu? Karena dia melanggar aturan Allah. Contohnya Pak, mantan wali kota yang mendapatkan keberkahan dan nikmat di wilayahnya. Mantan wali kota, tapi nak kota Padang tuh, di luar kota Padang. Pak wali kota tuh Pak didatangi oleh ahli gempa dari Jepang. Ko wilayahnya kok Pak rawan tsunami, rawan gempa bumi, rawan megatrust. Didatangilah oleh ahli gempa dari Jepang. Ahli gempa ini ditemani oleh pejabat BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. APC ahli jadi Pak Wadi. Iko wilayah Pak Wadi rawan gempa. Makanya mitigasi bencana ingat. Mitigasi bencananya adalah satu, sosialisasikan kepada masyarakat, pentingnya masyarakat tahu dengan ketika bencana itu datang, tahu untuk evakuasi. Dua, perintahkanlah kepada kepala dinas untuk membangun infrastruktur di kota ini, punya cakar ayam yang dalam dan
anti gempa. Kecik pawali itu yang buat yo. Kecik BMKG mak buat yo. Sudah itu bertanya dia Pak Wali kau imannya kue Pak. Tahu ni jo konsep Al-A'raf 172 Pak. Yo tanya dia Pak Wali ke ahli gempa ada dak mitigasi bencana selain yang dua tu tadi. Pertama tadi evakuasi masyarakat kalau gempa terjadi. Dan kedua kue bangun infrastruktur yang kue cakar raya ada dak selain dari itu mitigasi. Kecil ahli gempa ambu lasarapi negara mengelilingi dunia. Tidak ada oleh jalan keluar dari kubah. Kecil Pak Wali aku punya oleh mitigasi. Atu kecil ahli gempa pejabat BMKG yang seno. Mitigasi yang kedua, aku tidak melupakan mitigasi bencana, tetapi aku buat mitigasi langit ada dua. Pertama, setiap warga negara saya yang meninggal dunia, laki-laki, kemudian dia punya anak menjadi yatim, aku angkat menjadi anak angkat anak yatim tadi. Dan kedua mitigasinya, setiap masjid dan musala yang ada di kota ini saya konsep seperti ATM, seperti SPBU, buka 24 jam. Bagi nama nganggur suruh ibadah di pagi hari, bagi nama karajo disuruh ibadah malam hari. Buat suasana amalan, hidup amalan itu. Rupanya Pak, alhamdulillah. Walaupun terjadi ancaman megatrust, walaupun ada ancaman gempa bumi, Pak Wali ini menekankan kepada masyarakat mitigasi langit lebih hebat daripada mitigasi bencana. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya setiap urusannya dia hanya berkata jadilah, maka terjadilah sesuatu. Alhamdulillah Pak, terjadi nampu masyarakat tak panik, atau ancaman megatrust masyarakat tak cabai. Kenapa? Karena mitigasi lagi dua konsep Pak. Kalau mitigasi bencana kita buat Pak, sudah banyak dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kaum Madian maju dalam perdagangan, Allah kasih bencana. Kaum Sabah maju dalam pertanian, Allah kasih bencana. Kaum Samud maju dalam infrastruktur, engkang kepada Allah, Allah kasih bencana. Umat Nabi Nuh, Allah kasih bencana. Jadi Pak, ini berpikir logikanya Pak. Kalau ingin selamat, logika. Kalau ingin infrastruktur kuat anti gempa, ini logikanya, ini ilmunya benar. Tetapi jangan melupakan diri kepada Allah yang punya langit dan punya bumi. Itu konsep ayatnya Pak. Jadi Al-A'raf ini 172, poin pertamanya muahadah, senantiasa menepati janji dengan Allah. Kalaulah kita menepati janji dengan Allah, yakinlah dan percayalah Bapak Ibu, rahmat dan nikmat tadi Allah buka keran keberkahan di dalam negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, supaya rahmat dan nikmat itu tidak bersampul dan berbungkus laknat, langkah yang kedua adalah mujahadah, berjuang di jalan Allah. Mana dalilnya? Kita baca dalilnya Quran surah Al-Ankabut ayat terakhir, ayat yang ke-69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah
muhsinin. Artinya Pak Ibu, orang-orang yang berjihad kata Allah, mencari keridhaan kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lalu kata Allah, sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik. Pak Ibu, ada sebuah cerita. Orang-orang yang berbuat baik itu Pak Ibu, waktu itu Bapak Ibu ada seorang pengendara Vespa. Kebetulan jam 12:10 dia berjalan bawa Vespa. Kironyo tadanga Ustaz serang ceramah masjid. Nyuadon Vespa yang ke parkiran masjid. Setelah itu pitih dalam saku 5.000 ya Pak. Bajalanlah kotak 4 di mukonyo. Pitih kadi keluar agak cek syaitan, jadi keluar oleh pitih dan sakit untuk membali minyak Vespa. Yo provokasi de setan kali, yo pancing de setan de iblis, yo misian, yo ni pembuluh jantung lau de siapa lain, yo pancing dan masyarakat. Nan iman yo de kuat yo serahkan pitih 5.000 tadi kakak infak. Sudah pitihlah masuk setan mulai karajo, yo buat penyesalan di dalam diri yo supaya menyesali infak yang dia kasih. Tapi dapat ibadah takut verified tangguh. Setelah itu, setelah ceramah, kemudian sholat, kemudian pulang. Pulang Bapak Ibu dikendarai Vespa menuju SPBU, minyak kolam habis. 100 meter menjelang SPBU Vespa mati Pak. Kecilnya setan ke dalam diri orang punya Vespa itu matilah kalau yang kecil yang tadi. Jangan sedekahan pitih tadi, yang ini yang sedekah ini rasulah jadi orang susah kabut dua macam. Onde Pak tak siaga rayun setan dalam hati tu. Hatiku kama ngarutuk, hatiku rasul kama cawi, tapi tak dia jalani hidupku. Dia dorong Vespa aku Pak Ibu. 10 meter menjelang SPBU, datanglah pemilik mobil yang gagah dari belakang. Yo kelason. Kaki Pak Jodoh. Pak Jodoh serius Pak. Pak Jodoh. Yo kelason Bu. Sudah yo kelason yo turunan kacau di setengah. Wako padoro ada kecil. Yo minyak habis. Apa kira Honda ke kiri dulunya? Ragu lah nyoba. Kalau di parkiran Honda Vespa pun cilok lah orang teguh je indah parkiran lagi ni kunci Honda tu naik atau toto penyerogo je. Iyo ni dengan kecil supir tadi Pak. Naik lah toto penyerogo. Nah Honda Vespa buat tadi diparkir di tengah jalan dikunci lo je gembok. Itu berdoa kepada Allah supaya Honda jadi hilang. Nah ini anak kata Pajero diantarlah ke SPBU Bapak Ibu. Tiba di SPBU di Bali yo akuas tiba kali gadang untuk peletak minyak bensin tu Bu. Yo Bali tu yo bagi dua ye tadi yo api ye ko yo la panik yo Vespa yo la awi sabanawi. Api ye ko setengah. Sudah siswa ye ko labih aku tinggal di suai isi supir Pajero isi lah bensin seliter di situ aku pitih. Ijo Bali lah bensin pun sudah naik ke toto, balik ke belakang ke tampik Vespa dan di parkiran tadi Pak. Yo cucuan lah bensin ke Vespa tadi. Sudah itulah berbunyi lah Vespa buruk kalau keluar suruh dari belakang. Namanya Vespa buruk. Sudah itu Pak senang hatinya mengecek lah supir Pajero tadi Pak. Awak tak pulang lah yang ampun menitip cik saja. Yolah beruntung mana kawan kini nampak yang bos. Tu tak simbol punya Vespa. Bapak beruntung mana kawan punya Pajero, ampun punya Vespa. Pitih untuk memali minyak saya kawan bagi ini kawan Cimenelo beruntung. Dan itu makasih lah bodoh kawan. Kini aku meminta ke kawanku adu ampun untuk kawan gua.
Simpan lalu elok, tiba di rumah bagi dua anak je bini, tapi ambo minta cie satu. Tolong doakan ambo kawan. Kita sama menikah di tahun yang sama kawanan. Tetapi ambo dapat anak ni kawan. Kawan lah banyak lu anak kawan bukunya, kawan pun nak punya Vespa. Oh Vespa ni nak buat je bu anak ketiga. Nyo lagi upload minta tolong cie, tolong doakan ambo. Ambo yolah punya Pajero, ambo yolah kerajo di perusahaan. Itu bonus di perusahaan ambo dan ambo buka, pokoknya ambillah aja kanak bini. Tolong doakan ambo supaya ambo dapat keturunan je. Sudah itu dia menjabat tangan Pak Pisah payung. Tiba di rumah bu, Vespa buat pun di parkiran, dicari lah amplop, dibuka amplop, bininya sedang mencuci di paginya de kurang punya Vespa tadi. Linda, Linda, kamarilah Linda. Tiba lah Linda tadi bu. Biasanya Linda bu di pagi lain capek nawi, kini sibuk di dapur mencuci. Dicari amplop tadi bu, dibuka amplop dan diagih bonus oleh Pajero tadi, supir Pajero tadi. Barang isinya Pak 5 juta rupiah. Di sinalah Linda menangis bu. Onde apa bini 5 juta untuk Linda sedang untuk kredit Magicom, rice cooker, kredit duster, kredit kulkas, kredit Iko. Agen kalinda kasando dah. Nandek laki nyo tadi panyayang nyo agen kalinda kasando. Sudah itu laki nyo tadi sujud syukur lo. Ada sujud syukur kan tabayang nyo tadi berjuang di jalan Allah. Benar-benar yakin harta yang ada dalam sakunya 5.000 rupiah. Nyo sedekahan di kota Impak yang sedang berjalan. Setan memprovokasi jangan disedekahan jua binti balik minyak. Tetapi hatinya kuat dan tangguh. Nyo relakan, nyo ikhlaskan, nyo tuluskan. Tabayang nyo binti 5.000 tadi disedekahan. Nyo ganti di Allah baramu 5 juta rupiah. Siapa nama dia? Letingan namanya. Yang pernah satu sekolah dengan dia, yang pernah menikah di tahun yang sama dengan dia, yang punya Pajero belum dapat keturunan, nyuagih binti dia minta kanda satu. Tolong doakan supaya dapat keturunan. Tapi kan lama ibu kalau paham agama sampai itu. Kok kayunya jadi ujian berikut. Kok banse dia gendong cien meniko. Ada anakku berhasil hebat sekolah S1, S2, S3 tapi diuji oleh Allah. Ujiannya kasih sayang dari keluarga akan dapat. Ada orang tua yang hebat usaha banyak S1, S2, S3 tetapi anaknya tidak santun kepadanya. Ada ustaz karajonya penceramah berdakwah, dia taat kepada Allah, dia menjalani sunnah, diuji oleh Allah, istrinya susah diajak dalam agama. Ada orang yang banyak hartanya, yang tinggi pangkatnya, diuji oleh Allah keturunan tak dapat. Ada orang yang punya bini, punya anak, punya menantu, harta sedikit di tangannya. Jadi hidup ini adalah ujian. Tetapi kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ikhlas di jalan Allah, Allah tunjukkan jalannya. Allah beri jalan kedua. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Quran Surah Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-20, posisi paling tengah. Allah ceritakan di situ kehidupan dunia ini adalah penuh penipu, senda gurauan, permainan, saling berlomba dalam kekayaan, anak keturunan seperti hujan yang turun mengagumkan petani, kemudian tanamnya itu subur, kemudian warna tanam itu menjadi kuning, kemudian hancur, dan Allah menyediakan azab yang keras di akhirat serta keriduan dan ampunannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kesenangan yang palsu. Lihat doh anak apa orang aneh madu palsu pesaraya. Lihat doh madu palsu, bareh pate kacang, kulit tipih ince kadang, awak mengalih bersama mengangkang, anak menangis bini suruh pulang, pokok habis untuang hilang, kodapet pegawai negeri bisa bautang, walaupun sambal terasi hijau ikan panggang, dan penting hati samo sanang, walaupun idah idui bahasa rawajo bago. Jadi kalau ada orang mengalih, dia orang mengalih madu palsu. Dan yang ada madu asli dari Solo, matunya kuah diambil dalam hutan, tidak ada campurannya kuah. Bareh pate kacang, balilah. Dan orang itu depan jual. Dia letak aja di pasar, dia tulis madu asli. Tapi dunia apa Ibu? Dunia kata Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang palsu. Banyak orang yang tertipu. Jadi caranya supaya tak tertipu, makanya banyak orang mengejar akhirat. Jadi untuk hidup bahagia, supaya tak tertipu, tak susah-susah mana. Tak masuk awak laki-laki kepada istri. Nabi memanggil istrinya, ya Habibah, wahai kekasihku. Yang pagi Aisyah, ya Umairah, wahai pipi kemerah-merahan. Kalau pak punya bini kulitnya putih, ucapkan kenyo, ya Baidah, wahai pipinya keputih-putihan. Kalau kulitnya hitam, maco dia awak kami awak, ya Saudah, wahai kulit hitam-hitaman. Pikoknya baca rawe, banyak kulit hitam di aspal. Ya ampun, ya Allah. Bau ke salon, tiba di salon, di manikur, di pedikur, di facial, di hair mask, di hair spa, di rebonding, di smoothing, di blessing. Tidaklah susah untuk mendapatkan rahmat dan nikmat. Ada seorang influencer Malaysia Pak, payahnya ke Mekah, balakulah jurang yang ada sedang mengelilingi Ka'bah itu untuk mencium Hajar Aswad. Cakap, dia seorang influencer dari Malaysia, saling dorong-dorong, saling emosi-emosi untuk mendapatkan mencium Hajar Aswad. Begitu hebatnya Hajar Aswad, batu yang berasal dari surga, berebutan orang mencium di seluruh dunia. Jadi influencer tadi dipanggil polisi, aku saling dorong-dorong.
Bahwa kok saling ribut mencium hajar aswad kok kecil polisi. Karena dia kepengin mencium hajar aswad sudah lama saya rencanakan. Mencium hajar aswad Bapak Ibu kalau tidak hati-hati kecil kawan ambo, di situ kan banyak orang kelinggung. Kalau dah hati-hati kecek kawan ambo yang lah pernah kasih tu katiko mencium hajar aswad dah hati-hati masuk karo orang keling lain kena tercium. Tetapi Bapak Ibu mencium kening istri dan pahalanya luar biasa Bapak. Mencium hajar aswad itu kan awak bau gondok. Ada orang kalian bagaikan saling dorong mendorong. Ada orang bagaikan saling sikut menikut. Nyo pengen mencium hajar aswad. Kalau awak menado binti mencium hajar aswad, pulang ke rumah cium nyo kening istri awak, lebih nikmat, lebih rahmat Allah turunkan rahmat. Itulah dapat awak bahagia rumah tangga. Anak ibu ko pandai ke suami. Kalau suami nak mencium kening istri, minta pitihnya, dah. Kalau ingin ambo raja, kalau ingin ambo wangi, ada yang lebih tidak. Ini ada laki-laki ko nasa pinik karya. Karena laki-laki ko bu bagai cek orang kampung ambo, yang laki-laki suko mendapet, yang padusi suko mulia. Contohnya padusi suko mulia, fitrah perempuan ko harta. Fitrah laki-laki adalah wanita. Supaya nak dan selingkuh juga apa-apa harus doyankan istri. Adi permak lo diparancak istri awak supaya awet rumah tangga. Itulah rahmat, itulah nikmat. Nanti keran keberkahan Allah kasih. Yang ketiga, dan dua tu bu, muahadah satu, mujahadah yang kedua, yang ketiga adalah mutawabah, selalu tobat kepada Allah. Yang terakhir, untuk bertobat kepada Allah saya kasih contoh Pretty Budiman. Oh, ada apa dengar lu? Yang tahu Pretty Budiman? Tidak. Pretty Budiman ko beberapa tahun yang lalu ditembak mati oleh aparat. Di sidang di pengadilan diputuskan hukuman mati. Kenapa Pretty Budiman ditembak mati? Karena dia bandar narkoba dan ekstasi. Kalau waktu orang iman di iko di padang kobo kalau tak hati-hati pengangguran banyak karena susah, kandang kudo, kandang mending, rumah kadiseo, badai kadibali, pitih dak ado nyo jual ekstasi, iman kurang nyo bae bunuh diri. Aku pernah dulu kepada anak-anak kita, keluarga kita, belajar kita dari kasus Pretty Budiman. Oh, dengar apa? Generasi kini narkoba Indonesia ko dapat, judi online Indonesia ko dapat. Laporan terakhir Pak semester 1 tahun 2024, pejabat PPATK itu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, transaksi judi online semester 1 2024 283 triliun Pak. Tidak sakit PD itu Bu. Yang kedua, setelah transaksi itu besar, 8,8 juta orang Indonesia pemain judi online aktif. Orang yang main judi itu dalam laporannya adalah orang ekonomi bawah, SDM yang rendah. Aku jadi pilu bagi Bapak. Sudahlah ekonomi lemah, SDM rendah, sudah itu karajojo judi narkoba. Kapatang bu di Pangkal Pinang tak bakal Belitung tuh. Umurnya 26 tahun, punya anak, punya istri. Istrinya, anaknya umurnya 10 bulan. Karena motifnya judi online dan narkoba, bunuhan bininya bu, bunuh anaknya. Binilah meninggal, cincin yang ada di jari manis istrinya dia jual ke toko emas. Harta dari cincin itu dia belikan ke narkoba dan modal judi online.
Karena sudah selesai narkoba dan judi online, dia minum racun setengah gelas karena stres. Kemudian dia menghilang, ditangkap oleh polisi. Kemudian ditanya, diinterogasi. Beberapa hari ada perkembangan, konferensi pers. 3 jam setelah konferensi pers, meninggal dan fajar membunuh anak Gemini tadi, Pak. Pelajaran diambil, Pak, begitu bahayanya psikologis orang yang candu narkoba dan judi online. Contoh kedua, seorang istri tega membakar suaminya hidup-hidup, Pak. Suaminya adalah seorang polisi, aparat oknum polisi, dia bakar hidup-hidup, mati. Ditanyalah istrinya, diperiksa, diinterogasi, ditahan hari demi hari berkembang. Motifnya judi online. Gaji laki pun nak sampai ke bini dulu, anak aduk, kebutuhan rumah tangga tinggi, nak gaji laki itu nak sampai ke bini. Sudah itu emosi, akhirnya tak terkendali, bakar laki duit. Contoh yang ketiga, seorang anak membunuh ayahnya, membunuh ibunya dengan tabung gas 3 kilogram. Meninggal keluarganya, ditanya, diinterogasi, diaudit, diperiksa hari demi hari. Betapa motifnya narkoba dan judi online. Marah ini, Bu. Pak, narkoba, judi online darurat ini bangsa. Jadi bagaimana kita mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat kerjanya tidak lagi yang benar. Kecil ketua KPK, yang tahu masuk YouTube kok. Abraham Samad, mantan ketua KPK, mewawancarai seorang narasumber, Pak. Kecilnya, takut dia lebih untuk membongkar kalau tadi takuan. Kecil Abraham Samad bertanya ke narasumber, Pak, bagaimana narkoba ini, judi online ini bisa berakhir di negara kita? Pak Abraham, gampang dong, Pak. Tidak susah dong, Pak. Yang ditangkap selama bukan orang-orang bawah, Pak. Kini punya berani dah aparat kita, Pak. Punya brilian dah otaknya ini, Pak. Punya ketangguhan hati menangkap bintang 1, bintang 2, otak narkoba dan judi, Pak. Kalau ini sudah berani ditangkap, walaupun konsekuensinya berat, percayalah, Pak, judi dan narkoba ini bisa diminimalisir. Itu kecil buat cara Abraham Samad. Rusak ini, Pak. Banyak rusak. Jadi Freddy Budiman, Pak, dihukum mati oleh pengadilan. Setelah dihukum mati, aparat ingin menembak dirinya karena perintah meminta 3, Pak. Bukan melawan, Freddy Budiman meminta aparat memohon 3 perihal. 1, Pak polisi, kalau iyo aku kan ditembak, jangan ditutup bantu aku, Pak. Tidak, kau perintah pengadilan ditutup, mana. Jangan ditutup bantu aku, Pak. Tolonglah, permintaannya dikabulkan. Nah, jadi kesimpulan, rahmat dan nikmat bersambung laknat, supaya itu tidak terjadi. 1, muahadah, senantiasa menepati janji dengan Allah. Yang kedua, mujahadah, berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, mutawabah, selalulah bertobat kepada Allah. Panakit besok sirawi, ambil galah batang tabuang, sinodang jadikan biru, satitik jadikan lawi, sakapa jadikan buang, alam takabang jadi buru. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Apabila terjadi kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.